Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini kita bakal coba bahas PT Japfa Comfit Indonesia Tbk, kode sahamnya JPFA. Seperti apa perusahaannya akan coba kita bahas setelah yang satu ini. Nah, jadi ini saya ambil dari materi public expose-nya. Kita bakal lihat dulu ya kira-kira profil dari perusahaan ini seperti apa. Ini merupakan perusahaan agribisnis terintegrasi ya, vertikal ini, dan fokusnya ada di Indonesia. Jadi kalau misalnya kita lihat juga ini merupakan pemimpin pasar dan tingkat pertumbuhannya ini cukup oke ya. Kalau misalnya kita lihat secara CAGR, Compound Annual Growth Rate, ini sekitar 11,4% dari tahun 2010 sampai tahun 2019. Jadi kita bisa lihat sendiri bahwa perusahaan kalau misalnya bilang bisa bertumbuh sangat bagus, sebenarnya 11,4% ini udah bagus banget. Tapi banyak orang yang bilang mau cari growth 20%, 30% secara CAGR itu sangat sulit ya untuk dicapai. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat di sini Japfa ini punya keunggulan bahwa perseroan ini merupakan memiliki pangsa pasar kedua terbesar untuk pakan ternak dan juga DOC. Ini setelah Caron Pokpan ya, atau CPIN. Dan di sini kita juga bisa lihat perusahaan ini udah lama banget tercatat di Bursa Efek Indonesia, sekitar 30 tahun, dan kapitalisasinya udah belasan triliun ya. Dan fokusnya ada di Indonesia, pasar pangan berprotein hewani, dan punya potensi pertumbuhan yang tinggi ya untuk di Indonesia. Nah, bisnisnya si Japfa ini seperti apa? Jadi dari hulu sampai hilir ada semua ya, dari pakan ternaknya, lalu DO chickennya, ayamnya ada, lalu ada ayam potongnya ya kan, lalu divisi budidaya perairannya juga ada, pakan ikannya ya, lalu tambaknya, dan juga ada ikan filenya di sini. Lalu untuk divisi peternakan sapi potong juga ada ya. Nah, dari komplit nih, dari ikan, ayam, dan juga sapi, Japfa ini ada semua. Nah, lalu kalau untuk penyumbang terbesar penjualannya di sini kita bisa lihat di tahun 2019 yang full year, pakan ternak itu berkontribusi sekitar 45%. Jadi paling besar di sini. Ayam umur sehari 13%, peternakan dan produk konsumen ini sekitar 29%. Sementara kalau misalnya kita bilang peternakan sapinya besar, ternyata enggak ya, cuman sekitar 3% aja, dan budidaya perairannya 7%. Jadi memang pergerakan harga dan juga kinerja Japfa itu lebih banyak dipengaruhi sama pakan ternak dan juga ayam umur sehari ya. Jadi ini totalnya aja sekitar 58%. Nah, di sini kalau misalnya dibilang divisi perunggasannya ini 87% dari total pendapatannya. Jadi perusahaan melakukan diversifikasi ya untuk mulai meminimalkan dampak dari divisi perunggasan sebenarnya. Lalu kalau misalnya kita lihat dari akuisisi yang dilakukan oleh Japfa terakhir ini, perusahaan ini melakukan akuisisi So Good Food ya. Ini merupakan langkah strategis perusahaan dalam memperluas bisnis hilirnya, yaitu memperbesar kapasitas fasilitas produksi daging olahan dan juga meningkatkan pemasaran serta penjualan kepada konsumen. Jadi ini yang akan menjadi growth driver ya buat perseroan ke depannya. Dan tentunya karena memang konsumsi protein di Indonesia masih rendah, itu juga bisa menjadi growth driver untuk si Japfa. Nah, lalu kita bakal coba lihat kira-kira kinerja perusahaan ini seperti apa dari tahun ke tahun. Kita lihat dari income statementnya terlebih dahulu ya. Dari tahun 2014 24,4 triliun, ini meningkat terus menjadi 36,7 triliun. Ya, jadi kita bisa lihat pertumbuhannya cukup oke. Tadi juga udah dibilang ya, pertumbuhan secara CAGR-nya bisa 11% per tahun. Dan kita bisa lihat juga di sini labanya dari 300-an miliar sekarang udah 1,8 triliun. Di tahun 2018 2,2 triliun ya. Nah, cuman memang di tahun 2020 ada sedikit koreksi. Kita bakal coba lihat kira-kira seperti apa. Nah, ini dia. Di tahun 2020 9 bulan pendapatannya dari 27 triliun turun menjadi 24,9. Labanya juga turun cukup signifikan ya, dari 1,1 triliun menjadi 300 miliar. Nah, cuman kita
note ya bahwa di tahun 2020 ini ada yang namanya pandemi COVID. Jadi mungkin bisa kita kecualikan ya untuk di tahun 2020. Lalu kita bakal coba lihat kira-kira dari sisi cash flow-nya seperti apa. Nah ini dia ya, kalau dari sisi cash flow di 9 bulan tahun 2020 ini perusahaan menjaga sebenarnya ya dari arus kas operasinya supaya positifnya cukup oke. Dari meningkat dari 84 miliar menjadi 355 miliar. Tapi dari investasinya masih tetap melakukan capex yang cukup besar ya untuk perolehan aset tetap. Jadi dari 2,2 triliun udah ditekan tapi masih sekitar 1,3 triliun. Makanya perusahaan ini akhirnya melakukan aktivitas pendanaan ya dengan melakukan pinjaman bank jangka pendek dan juga pinjaman bank jangka panjang. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah perusahaan ini masih membayar dividen sekitar 258 miliar. Jadi memang dibatasin ya dari aktivitas operasi aja 300-an miliar, mereka bagi dividennya sekitar 200-an miliar. Nah, jadi kita lihat secara tahunannya cash flow-nya seperti apa. Nah, ini cukup bagus ya. Jadi 1,5 triliun, 1,4 triliun, 2,7 triliun. Memang di tahun 2017 sampai tahun 2019 karena udah mulai ekspansi lagi si Japfa, akhirnya mereka perlu melakukan pinjaman. Ya, perlu melakukan pinjaman di tahun 2019. Lalu kalau misalnya kita coba lihat dari key stats-nya, di sini kita mau lihat current ratio-nya cukup oke, 1,84. DER-nya ini sebenarnya cukup beresiko ya di 1,07. Karena memang mereka tadi melakukan pinjaman ya untuk melakukan ekspansi, apalagi mengakuisisi So Good Food ya kan. Nah itu bakal coba kita lihat pengaruhnya apa di tahun 2021, 2022 dan seterusnya. Nah lalu kalau misalnya kita lihat terakhir kan labanya bisa 1,8 triliun. Di sini kita bisa lihat ya anggaplah 1,5 triliun lah ya labanya si Japfa nanti di tahun ini atau mungkin tahun depan. Nah itu kalau misalnya kita lihat di harga sahamnya 1360 itu market cap-nya sekitar 15-16 triliun. Artinya PE ratio-nya di kisaran 10 kali. Ya jadi kalau misalnya di kisaran 10 kali kita bisa lihat sebenarnya nggak gitu mahal-mahal amat dan juga nggak gitu murah ya. Jadi udah so-so lah. Nah cuman kita bakal coba lihat dari funda chart-nya. Nah di sini kita bakal coba lihat PE band-nya ya, PE band. Nah, kita bakal langsung coba lihat aja di average PE band 10 tahun. Oke, ini masih loading dan kalau misalnya kita lihat secara average PE band di sini rata-ratanya itu ada di kisaran 1577. Ya, jadi kalau misalnya harga yang sekarang di 1360, ya ini sebenarnya udah mulai murah untuk saham si Japfa ini. Oke, jadi semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.